sekarang saya mau coba sharing tentang gimana sih cara mengajarkan bahasa reseptif pada anak-anak. Jadi ini saya coba menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya, jadi supaya parents kalian bisa ngajarinya dengan gampang. Oke, jadi ini ada 4 materi. Saya coba materi yang pertama, yaitu menyamakan ya. Kalau tadi reseptif kan ada menyamakan, menunjuk ya, sama pemahaman perintah. Jadi yang pertama ini menyamakan benda di rumah atau mainan. Jadi kita boleh nih siapin bahan-bahannya. Boleh siapin misalnya di rumah ada bola, boleh siapin ya. Tapi kalau bisa benda-benda yang identik ya. Jadi identik itu sama bentuk, sama ukuran, sama warna supaya anak tidak bingung. Nah, tapi benda-benda ini bisa berbeda-beda antara satu anak dan anak lainnya. Soalnya benda yang anak tahu kan pasti beda-beda kan. Misalnya si anak A taunya bola, si anak B taunya apa gitu ya. Nah, boleh disiapin. Contohnya di sini misalnya kayak ada bola, sendok, atau mungkin ada yang lain ya. Nah, di sini saya coba pakai ini ya, ini hand sanitizer botol. Lalu di sini ada bedak ya. Jadi siapin 2 set. Kemudian gunakan 2 jenis benda dulu untuk di awal. Jadi misalnya gunakan, kalau di sini kan saya pakai botol sama bedak. Nah, nanti kalau si anak udah bisa 2 set, kita bisa 3, 5 set. Misalnya botol, bedak, tisu, dan misalnya kertas gitu ya. Jadi bisa banyak makin lama. Nah, ini taruh aja di meja atau dipegang juga boleh, misalnya taruh kayak gini di meja. Lalu minta anak untuk berikan satu pada anak, lalu bilang mana yang sama gitu atau samakan. Nah, gitu caranya. Jadi jika anak sudah bisa seperti tadi ya, jika sudah bisa 2 jenis, nanti kita bisa tingkatkan lagi. Oke. Nah, untuk materi 1 ini kita bisa variasikan juga sesuai dengan usia anak ya. Jadi atau kemampuan anak, misalnya si anak sudah bisa pakai 2 benda yang tadi yang identik, kita bisa pakai 2 benda tapi beda ukuran atau beda warna atau beda dimensi. Jadi misalnya pakai gambar dan benda asli. Misalnya ada gambar bola dan bola aslinya. Nah, itu kan pasti juga menimbulkan kesulitan tersendiri untuk anak ya. Lalu sediakan 2 kategori benda. Jadi misalnya kita sediakan kategori mainan dan kategori alat makan. Nah, kategori mainan misalnya pilih bola, mobilan, atau boneka ya. Lalu kategori alat makan misalnya bisa piring-piring, sendok, atau gelas. Jadi minta untuk mengelompokkan sesuai kategori ya. Jadi mana sih yang alat makan yang dipakai buat makan? Oh, yang sebelah kanan misalnya. Mana sih yang biasanya dimainin? Yang sebelah kiri misalnya. Nah, itu bisa juga untuk variasi supaya tingkat kesulitannya meningkat. Yang kedua, itu menunjuk mainan atau benda di rumah ya. Jadi kita bisa siapkan beberapa benda yang biasa digunakan sama anak. Misalnya boleh boneka, boleh mobilan, boleh gelas, boleh botol minumnya dan sebagainya ya. Jadi kita bisa, misalnya ini ada botol sama bedak ya. Minta sama anak tunjuk botol. Nah, lalu posisinya ini boleh dipindah-pindah ya, supaya apa? Supaya si anak ini tidak sekedar hafalan. Biasanya anak kan kalau udah yang kanan ngambilnya yang kanan terus ya, kayak mungkin tidak ada proses mikir gitu. Jadi ini dipindah-pindah boleh, atau atas bawah atau diagonal. Jadi bisa diatur-atur ya supaya tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Kalau sudah bisa 2 jenis seperti tadi yang pertama, itu bisa ditingkatkan sampai 3, 5 jenis. Jadi misalnya mau dikasih 4 benda juga boleh, minta anak buat tunjuk atau minta anak buat ambil ya. Terus kita bisa variasi juga nih untuk materi 2 ini, sesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Bisa juga diajarkan konsep, misalnya konsep fungsi benda. Itu sediakan sendok dan gelas. Lalu kita tanyakan, mana sih yang dipakai untuk minum? Lalu untuk konsep yang lain kita bisa ajarkan contohnya lawan kata. Misalnya sediakan 2 benda tapi beda ukuran. Nah, minta untuk nunjuk mana sih yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Kemudian kita bisa juga nih variasikan untuk lokasi atau tempat. Jadi misalnya kita bisa tanyain, kalau tidur di mana? Lalu minta anak untuk tunjuk. Atau kalau mandi di mana?
Kalau masak di mana? Nah, itu kita bisa variasikan juga untuk anak. Kemudian yang materi ketiga, ini menunjuk bagian tubuh sendiri, dan bagian tubuh boneka. Kita bisa siapkan ya, boleh boneka, boleh robot. Misalnya ini, kita bisa siapkan, lalu perintahkan sama anak, tunjuk mata boneka. Lalu kalau untuk dirinya sendiri, tunjuk mata, misal nama anaknya Adek, tunjuk mata Adek. Atau mungkin untuk ke mamahnya, tunjuk mata mamah, gitu. Nah, itu yang untuk menunjuk, jadi menunjuk bagian tubuh ya. Terus bisa juga pakai gambar, pakai macam-macam yang ada di rumah ya, tapi yang ada mata, hidung, mulut, sama tangannya ya, kalau bisa. Jadi si anak ini lebih ngerasanya lebih mudah gitu. Kemudian materi 4, ini melatih pemahaman perintah. Nah, contohnya adalah perintahkan anak. Untuk awal kita pakai perintah single step ya, atau satu step dulu. Jadi contohnya misal, ayo tos, salam, dadah, lalu tepuk tangan, gitu. Kemudian perintah lain juga kita bisa pakai ambil, simpan, berikan, letakkan. Lalu setelah satu step bisa, kita bisa lanjut ke 2 step ya. Misalnya ambil bola lalu letakkan di meja. Nah, itu kan lebih panjang. Kemudian untuk materi yang keempat ini, materi untuk pemahaman perintah, kita bisa variasikan. Kita sesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Contohnya, perintah kompleks tapi kata benda ya. Jadi misalnya, ambil bola kuning, lalu berikan ke papa. Nah, dengan begitu kan si anak ini akan lebih memiliki proses pikir yang lebih panjang. Ambil bola, tapi bolanya yang kuning nih, bukan yang warna lain. Nah, itu kan lebih susah lagi. Kemudian perintah kompleks lagi tapi kata kerja. Misalnya, ambil kursi, lalu duduk di kursi itu. Kemudian perintahnya kompleks juga tapi tentang tempat. Misalnya, pergi ke dapur, ambil gelas, lalu berikan ke mamah. Nah, itu kan mengajarkan juga si anak ini pemahaman tempat juga. Lalu ada tips-tipsnya juga. Jadi untuk melakukan mengajarkan pemahaman pada anak ini, kita harus memberikan perintah yang singkat dan jelas ya, tidak terlalu panjang, karena perintah yang terlalu panjang akan membingungkan anak. Lalu pengulangan itu kita bisa berikan 3 kali pengulangan ya. Jadi nanti keempat kalau anak tidak merespon, misalnya tunjuk mata boneka. Lalu anak tidak merespon, kita ulangin lagi, tunjuk mata boneka. Sampai ketiga. Nah, keempatnya kalau tidak merespon, kita yang memberikan bantuan, pegang tangan anak lalu arahkan ke mata bonekanya. Kemudian tadi ya ubah posisi ya, jadi kalau kita memberikan benda-benda, misalnya ada 2 benda, itu posisinya dirubah-rubah. Jadi jangan di posisi yang sama terus. Lalu kita boleh pakai media cermin ya, terutama untuk yang menunjuk anggota tubuh, supaya si anak ini dapat bantuan feedback visual ya. Kemudian kita juga bisa catat perkembangan atau progres anak. Misalnya hari ini sudah belajar pemahaman anggota tubuh, kita catat. Yang udah bisa apa? Misalnya mata, hidung, mulut. Nah, pertemuan berikutnya, besoknya atau besok lusanya, itu kita ulangin lagi yang kemarin udah bisa supaya konsisten, lalu kita tambah lagi. Kemudian kalau bisa dilakukan study time ya, jadi belajar bersama anak itu setengah jam paling singkat sampai 1 jam. Itu kalau bisa setiap hari. Supaya si anak ini terbiasa ya untuk belajar, untuk melatih fokusnya, untuk bisa menunggu dan sebagainya. Kemudian parents juga bisa foto dan cetak. Jadi misalnya foto benda-benda yang ada di rumah supaya si anak ini bisa lebih familiar. Jadi kalau kita beli flashcard atau kartu yang di luaran, itu kan kebanyakan anak-anak kurang familiar ya, karena gambarnya anak tidak kenal. Nah, kalau mau bikin flashcard sendiri juga bisa. Jadi misal foto botol minum anak lalu dicetak. Kemudian foto baju anak lalu dicetak. Biasanya anak-anak akan lebih excited ya kalau dia melihat benda-benda yang sering dia lihat di rumah. Ada notes penting juga nih buat parents ya. Jadi perlu kita ketahui bersama, jika memang terindikasi anak-anak ini mengalami keterlambatan bicara, itu tidak serta-merta hanya membutuhkan terapi bicara saja.
Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Misalnya apakah atensi dan konsentrasinya ini sudah bisa panjang, atau si anak ini kalau duduk cuma sebentar, masih belum mau lama, terus kontak matanya juga belum ada. Nah, itu kita perlu perhatikan juga. Ataukah ada masalah sensoris atau enggak sih sama si anak? Apakah anak ini gelian atau jijian, misalnya tidak mau jalan tanpa sandal, tanpa alas kaki, tidak mau injak rumput kakinya, tidak mau main mainan yang lengket seperti slime atau play-doh. Kemudian apakah ada masalah perilaku, misalnya perilaku agresif ya, menyakiti diri sendiri, misalnya kalau tidak diberikan sesuatu marah-marah sampai jedukin kepalanya. Nah, apakah ada seperti itu? Kita perlu aware ya. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya terapi wicara. Maka dari itu memang sebaiknya jika ada masalah-masalah tersebut, orang tua juga butuh ya pergi ke profesional atau konsul ya. Jadi memang profesional ini profesional tumbuh kembang ya, jadi bisa konsul mengenai masalah perkembangan anak-anak kita. Misalnya apa yang kurang, apa yang masih perlu diperbaiki, dan yang mana yang harus dilakukan dan tidak di rumah. Itu. Oke deh, sekian dari saya mengenai bahasa pemahaman. Terima kasih semuanya.